Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ketemu lagi dengan kami dari channel Demen Ngelencer. Kali ini kita informasikan terkait informasi yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang masih menjadi sorotan dari warganet. Bahkan warganet menyebut bahwa Bapak Luhut Binsar Panjaitan adalah seorang menteri dalam segala urusan. Nah, ini menarik saudaraku, dan banyak warganet yang meminta supaya Bapak Luhut Binsar Panjaitan diaudit kekayaannya. Ada banyak berita yang membahas terkait dengan adanya dugaan Bapak Purbaya Yudi Sadewa akan mengaudit kekayaan Bapak Luhut Binsar Panjaitan dan didukung oleh Bapak Menhan, Bapak Safri, dan juga oleh Kejagung. Nah, apakah benar informasi itu? Pada video kali ini, selain kita bahas terkait dengan Bapak Luhut Binsar Panjaitan, juga ada sejumlah pejabat di negeri ini yang menjadi sorotan oleh warganet di berbagai platform media sosial belakangan ini. Kita sampaikan informasinya berikut ini. Semakin panas setelah nama Syafri muncul dalam kasus ini. Menhan Syafri dikabarkan berdiri di barisan Purbaya dan Kejagung. Targetnya sangat jelas untuk mengaudit kekayaan Luhut yang disebut elit politik Indonesia. Karena sikap Luhut dianggap kelewatan ke presiden. Kalau sudah begini, elit pun tak lagi aman di mata hukum. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa turun langsung ke kantor Danantara, menunaikan janji untuk perbaikan sistem pajak yang sebelumnya dikritik keras oleh CIO Danantara, Pandu Sahrir. Keluhan Pandu tak main-main, Cortex disebut menyulitkan pelaporan, menghambat operasional, bahkan beresiko mengganggu iklim investasi. Tapi ironi terjadi, saat Purbaya datang sidak, elit yang vokal justru tak ada di tempat. Pandu berada di luar negeri, sementara staf Danantara jadi saksi ketegangan. Nada Purbaya pun meninggi, bug ditunjuk, alur dibongkar, sistem dipertanyakan. Ini bukan sekedar server error, ini soal otoritas negara berhadapan dengan elit pengelola dana raksasa. Di satu sisi, elit bicara efisiensi dan investasi global. Di sisi lain, negara menagih tanggung jawab sistem. Ketika janji digital macet, yang tersisa cuma sidak dan suara tinggi. Drama ini belum selesai, karena di balik Cortex yang konon error, tersimpan konflik klasik. Siapa yang benar-benar pegang kendali ekonomi negara? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, semoga semuanya baik-baik saja. Kami minta dukungan Anda agar semuanya bersedia dengan ikhlas menekan subscribe, like, dan tanda lonceng pada channel Demen Ngelencer ini. Semoga semuanya mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan semua urusan, dipanjangkan usia, dan diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Lanjut beritanya berikut ini. Guys, seru banget nih guys. Purbaya bongkar rahasia negara kita. Ternyata memang banyak yang konyol-konyol. Lu tahu pemerintah daerah di Indonesia, ada pemerintah kabupaten, kota, provinsi, itu ternyata mereka pegang duit ratusan triliun bukan dipakai bikin proyek-proyek yang bermanfaat bagi rakyat di daerahnya, tapi malah diendepin, ditabung di bank-bank daerah itu. Wah, ini sih kebangetan. Akibatnya ya ekonomi kering kerontang, duit itu kering guys. Ekonomi nggak berputar. Ini ngeri banget sih. Dan gue senang akhirnya ada menteri kita yang berani lo bersuara. Dia nggak takut. Padahal banyak kepala daerah di Indonesia itu preman guys. Preman, bener, literally preman. Jadi kepala daerah banyak. Dia nggak takut guys Purbaya. Gue bakal tarik duit lu. Gue nggak mau transfer duit dari pemerintah pusat ke daerah lu. Kalau daerah lu masih konyol, banyol, badut. Hey, ngeri banget sih ini. So kalau lu penasaran sih sebenarnya ada prahara apa? Pertarungan apa ini antara Purbaya dengan kepala-kepala daerah itu sehingga banyak pemda protes soal TKD-nya yang turun. So kalau penasaran jangan di skip. Waduh, heboh lagi nih. Purbaya buka kotak Pandora lagi. Hutang RI era Jokowi tembus ribuan triliun. Rakyat sengsara kini disuruh bayar hutang lewat pajak. Sedang kekayaan Jokowi melonjak drastis 186%. Ini menimbulkan kecurigaan publik. Apakah ada indikasi memperkaya pribadi di balik proyek ambisius Jokowi yang bermacam-macam selama ia menjabat 10 tahun terakhir ini? KPK diminta siap periksa harta kekayaan Jokowi yang kedengarannya tidak masuk akal ini. Tapi ya, jadi utang itu jangan dipakai untuk menciptakan sentimen negatif ke ekonomi kita. Nasional dan standar internasional yang ada di mana-mana, kita cukup prudent. Tapi ya, kita akan mencoba mengurangi pembibitan utang semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Dalam pengertian begini, itu pemakainya harus maksimal, jangan ada kebocoran, harus menciptakan pertumbuhan ekonomi. Purbaya mau sikat 40 perusahaan Cina. Kira-kira apa masalahnya? Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pada 14 Januari 2026 mengungkap fakta mengejutkan.
Sebanyak 40 perusahaan baja Cina terdeteksi mengemplang pajak PPN. Bahkan, 2 perusahaan besar sudah masuk daftar sidak dalam waktu dekat. Yang bikin geleng-geleng kepala, perusahaan sebesar ini bisa lolos bertahun-tahun. Purbaya sampai bilang, berarti orang saya ada yang terlibat. Artinya, ada dugaan pembiaran dari dalam Kementerian Keuangan sendiri. Lebih parah lagi, pada 8 Januari 2026, Purbaya membongkar modusnya. Perusahaan-perusahaan ini diduga membeli KTP untuk memalsukan jumlah karyawan. Tapi PPN tidak dibayar. Kerugian negara sangat besar. Satu perusahaan baja saja, potensi pajaknya bisa mencapai 4 triliun rupiah per tahun. Bayangkan kalau puluhan perusahaan. Nama-nama perusahaan sudah di tangan Menteri Keuangan, tinggal menunggu waktu. Langkah Menko Purbaya ini menimbulkan pertanyaan publik. Bagaimana dengan menteri sebelumnya? Apakah memang tidak tahu atau sengaja melakukan pembiaran? Penyimpangan pajak terungkap. Sri Mulyani bakal diperiksa. 8 lokasi digeledah. Elvart ikut diangkut. 2 moge pun tak bisa kabur. Kejagung bergerak cepat, seperti hendak memberi pesan, negara ini tidak boleh kalah oleh trik akuntansi gelap. Kasus pengurangan pajak 2016 sampai 2020 akhirnya dibongkar. Pegawai pajak kong kali kong dengan wajib pajak. Potongan pajak dibuat senyaman mungkin. Asal ada imbal balik. Negara rugi, publik merugi. Akal sehat pun ikut rugi. Dan di tengah kisruh ini, satu nama selalu menggema di publik. Sri Mulyani. Masyarakat mempertanyakan, bagaimana mungkin skandal sebesar ini lolos di era seorang menteri yang dikenal paling disiplin? Pertanyaan itu wajar. Pemeriksaan pun sangat mungkin terjadi jika memang diperlukan. Kejagung tidak sedang main-main. Semua bukti dikejar, semua jejak dibuka. Di negeri yang sering pura-pura lupa, langkah Kejagung inilah yang mengingatkan, hukum tidak pilih kasih. Bayangin, 40 perusahaan asing beroperasi di Indonesia, tapi pajaknya nggak dibayar. Dan yang bikin kaget, sebagian besar dari Cina. Jadi uang negara gimana nih? Ini bukan gosip. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap bahwa 40 perusahaan asal China terindikasi tidak patuh membayar pajak di Indonesia. Dan 2 perusahaan sudah mulai disidak oleh otoritas pajak. Perusahaan-perusahaan ini bukan usaha kecil. Mayoritasnya bergerak di sektor pertambangan dan pengolahan mineral, industri smelter, dan manufaktur berbasis sumber daya alam. Artinya apa? Mereka mengambil bahan mentah Indonesia, mengolah, mendapatkan keuntungan besar, tapi kontribusi terhadap negara masih jadi pertanyaan. Masalahnya bukan cuma soal pajak, belum dibayar. Yang jadi pertanyaan besar, apakah pengawasan pajak kita memang lemah? Atau memang ada celah regulasi yang sengaja dimanfaatkan? Atau yang lebih parah, penegakan hukum yang tebang pilih? Kalau UMKM telat lapor pajak bisa langsung ditegur? Skandal pajak mengguncang. Benarkah kasus ini bisa menyentuh Sri Mulyani? Nama Sri Mulyani mulai dikait-kaitkan dengan kasus pengurangan pajak yang kini meledak di Kejaksaan Agung. Kejagung menggeledah 8 lokasi sekaligus yang diduga terkait praktik memperkecil kewajiban pajak perusahaan periode 2016-2020. Dan disinilah nama Sri Mulyani mulai ikut diseret dalam spekulasi. Sebab periode 2016-2020 adalah masa ketika ia memimpin Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal. Kalau dugaan permainan pajak ini berjalan bertahun-tahun, apakah mungkin tanpa sepengetahuan pimpinan? Pertanyaan seperti itu memantik dugaan liar meski belum ada bukti yang menyebut keterlibatan Sri Mulyani. Namun, fakta bahwa penyidik sudah memeriksa 40 saksi dan menyita aset-aset besar membuat banyak pihak menduga bahwa jaringan kasus ini tidak sesederhana hanya oknum. Dan ketika lingkaran penyidikan melebar ke tingkat kebijakan, spekulasi itu pun makin keras terdengar. Apakah dugaan publik itu akan terbukti atau justru berhenti sebagai asumsi tanpa dasar? Saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah sejumlah informasi yang kita bisa sampaikan. Video ini dibuat untuk edukasi dan rekreasi, semoga ada hikmah dan menghibur kalian semuanya. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, dan kita berharap Indonesia semakin baik, dan semoga Indonesia memiliki pejabat, memiliki pemerintahan yang lebih baik untuk mensejahterakan seluruh warga negara Indonesia. Terima kasih atensinya, terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!